Swastiastu. Om Awigenamastu Taastu. Om Anubadrah Kartawentu Iswata. Bapak, Ibu, rekan-rekan umat sedharma yang berbahagia, dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya membawakan sebuah dharma wacana dengan tema tempat-tempat suci untuk bertiteatra. Bapak, Ibu, rekan-rekan umat sedharma yang berbahagia, banyak bentuk giatnya yang telah dilaksanakan oleh umat Hindu dengan tanpa disadari karena dilaksanakan dengan niskarma karma atau dilakukan tanpa pamrih, dilakukan tanpa mengingatkan diri akan hasil. Yang demikian disebut dengan karma atau perbuatan sebagai persembahan kepada Tuhan yang biasa disebut dengan yatnya atau korban suci, seperti halnya dewayatnya, wasiatnya, fitrayatnya, manusayatnya, dan butayatnya. Di dalam pelaksanaannya, salah satu adalah Hari Raya Galungan, yang maknanya merayakan kemenangan Dharma melawan adharma. Dalam beberapa warsa terakhir ini, umat Hindu mulai melaksanakan yang namanya Tirta Yatra, baik itu skala lokal bahkan sampai ke luar negeri. Tirta Yatra bukanlah sekedar sudah banyak dilakukan oleh umat Hindu sejak dahulu dan sejalan dengan kemajuan serta meningkatnya kesejahteraan, maka tempat suci yang dikunjunginya semakin meluas serta umat mulai menyadarinya. Sebagaimana dimuat dalam Sarasa Muscaya pada sloka 279, sadadari drai rapi hicakyam prapdom naradipah tirta bigam manampunyam yatne rapi wiciyade, bahwa Tirtayatra sebagai salah satu cara melakukan yatnya atau korban suci yang paling mudah karena dilaksanakan oleh setiap umat Hindu, termasuk orang miskin sekalipun. Dalam petuah Begawan Vaisyampayana kepada Maharaja Jayamejaya yang disarikan oleh Begawan Wararuci, memang jelas disebutkan melakukan Tirtayatra dianggap lebih utama daripada melakukan yatnya. Dikatakan dalam Agni Purana, tempat suci yang layak untuk dikunjungi, salah satunya diantara adalah Kurukshetra, di mana Wisnu dan para dewa lainnya diyakini selalu datang ke sana. Sungai Saraswati yang mengalir di dekat Kurukshetra, jika seseorang melakukan permandian di Sungai Saraswati ini, maka ia akan mencapai alam Brahmaloka. Sungai Gangga dianggap sebagai tempat suci atau tirta. Bahkan hanya dengan melihat saja sudah dianggap sebagai tindakan yang menyucikan. Orang-orang yang mengambil lumpur Sungai Gangga dan menyunjungnya di kepala akan dibebaskan dari dosa-dosanya. Di wilayah Prayaga ini juga terdapat banyak tempat suci. Para maharsi menyatakan bahwa pada bulan Magha, jika
seseorang melakukan permandian selama 3 hari di Prayaga Tirta, maka orang itu akan mendapatkan alam surga dan kehidupan yang akan datang. Di dalam cerita, Sungai Gangga dianggap sebagai sangat suci hingga hanya dengan melihat atau memegang lumpur sungai ini sudah mampu menghapus dosa. Ini membuka peluang besar untuk keuntungan dan kepercayaan. Bayangkan saja, ada kemungkinan besar para pengelola itu atau benda-benda yang berhubungan dengan ritual ini itu mengambil keuntungan besar dari ritual orang-orang itu. Seperti memang ada bukti bahwa di Sungai Gangga atau air Gangga ini dan benda-benda ritual terkait dijual dan dikemas untuk tujuan keagamaan maupun komersial. Misalnya saja, di India, kantor pos nasional bahkan menyediakan jasa pengiriman air suci dari Sungai Gangga yang dibotolkan di beberapa tempat sepanjang sungai untuk dijual ke seluruh negeri. Hal ini memang menunjukkan bahwasanya adanya pasar untuk air suci yang memang dijual dan didistribusikan luas, yang menciptakan peluang keuntungan dari kepercayaan akan air kesucian tersebut. Jadi, bagaimana benang merah dari teori ini adalah pengelolaan dan ritual yang terpusat pada tempat-tempat suci menurut Agni Purana ini tidak hanya soal spiritual, itu juga menjadi pusat kontrol penyucian diri. Tirtayatra bukanlah sekedar dari perjalanan suci atau perjalanan spiritual, tetapi sebuah wadah untuk kita bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan melalui tempat-tempat suci tersebut. Bagaimana kita harus menggunakan niatnya sesuai dengan kemampuan kita? Bagaimana kemampuan itu diukur untuk bisa mencapai tujuan niatnya kita? Harus bisa memberdayakan tempat-tempat suci yang ada di sekitar kita yang memang gampang untuk kita jangkau. Jangan sampai patokan kuno itu yang menjadi kunci kita untuk bertirtayatra. Sarwatra sarwa kameswara sarvisu stanesu sarwada sarvatma sarwa wesa tasmadi sarvam wiswam. Di mana-mana adalah Tuhan yang Maha Esa. Di semua tempat selalu hadir. Ia adalah jiwa yang menyelimuti seluruh ciptaannya. Oleh karena itu, seluruh dunia ini adalah Tuhan. Dalam perjalanan suci bertirtayatra, sering terasa bahwa yang jauh itu
semakin mendekat, dan yang semakin dekat semakin menjauh. Seperti itu ungkapannya. Berharap mendapatkan berkah dan penyucian. Sementara terkadang kita lupa untuk mendekatkan hati dan kesadaran kita pada hal-hal suci yang sebenarnya itu dekat di sekitar kita. Namun sesungguhnya adalah yang jauh itu semakin jauh, yang dekat semakin mendekat. Yang artinya tidak perlu selalu menjauh kita untuk mencari suatu kesucian di tempat-tempat yang jauh dan sulit dijangkau. Suci itu sesungguhnya adalah ada di dalam diri kita dan di sekitar kita, di tempat yang dekat dan mudah kita jangkau. Selama kita mampu untuk mencucikan hati dan pikiran kita, kita bisa menggunakan firasat kita sebagai petunjuk. Itu semua akan kembali kepada diri kita sendiri. Seorang yang akan menggunakan firasat atau intuisi batin yang dapat menjadi pemicu bahwa tempat memang memiliki energi spiritual yang sangat kuat, melebihi praktik sosial dan praktik politik yang mungkin ada di dalamnya. Dalam konteks ini, kepercayaan dan firasat seseorang akan membantu memilah praktik ritual yang bersifat mempengaruhi dari pengalaman spiritual yang asli dan secara personal. Dengan demikian, kepercayaan atau firasat dapat berperan sebagai peta atau petunjuk batiniah manusia untuk bisa memilah tempat-tempat suci yang mengandung makna asli dan mendalam. Terlepas dari konspirasi sosial yang mungkin menyertai, melakukan tirta yatra bukanlah perjalanan biasa untuk mengkeramatkan tempat-tempat tersebut, tetapi untuk menambah keyakinan akan kebenaran ajaran Hindu dan meningkatkan rasa bakti, mengagumi kekuasaan serta kebesaran Tuhan kemanapun dan dimanapun kita memuja atau menyembah Beliau, ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan segala manifestasinya atau Ista Dewata menurut caranya masing-masing, selalu menghormat kepada resi leluhur yang telah mendahului kita sebagai sesama manusia dan buta atau makhluk lain, sehingga terciptanya hubungan yang harmonis antara kita sesama manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa atau Sang Pencipta, antara manusia dengan alam lingkungan tempat kita hidup dan berkembang. Kita sebut dengan Trihita Karana. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tempat-tempat suci untuk bertirta yatra. Semoga kita semua senantiasa dapat menjalankan segala sesuatu ajaran agama dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan sastra suci yang kita warisi bersama. Apabila kata-kata yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Ibu, rekan-rekan umat sedharma yang saya muliakan,
memohon maaf agar dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata kelungkung semarpura, kilang kirang langkung lunas ampura. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.